Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi belajar firman Tuhan untuk bisa bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin penghakiman atau pengajaran firman Tuhan tentang bagaimana memahami cara Tuhan menghakimi semua manusia di masa yang akan datang. Nah, untuk itu marilah kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita tahu penghakiman yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita di masa yang akan datang, sehingga kita selalu siap menyambutnya kapan saja hari itu tiba. Bapak Ibu Saudara, hampir semua orang beragama di dunia ini percaya bahwa suatu saat manusia akan mempertanggungjawabkan dirinya dan perbuatan-perbuatannya di hadapan Tuhan, pencipta alam semesta. Dan biasanya mereka menyebut hari itu sebagai penghakiman di akhir zaman. Itulah sebabnya setiap orang berusaha untuk menjadi orang yang baik dalam hidupnya dengan harapan supaya nanti ketika tiba penghakiman di akhir zaman itu bisa lepas dari hukuman yang akan datang yang diakibatkan oleh dosa-dosa manusia yang dilakukannya selama hidup di dunia ini. Tetapi penghakiman di akhir zaman adalah penghakiman umum yang akan menjatuhkan hukuman kekal kepada seluruh umat manusia waktu itu. Sebab Alkitab berkata upah dosa adalah maut, dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu tidak ada yang benar seorang pun tidak. Maka sikap menantikan penghakiman terakhir ataupun penghakiman di akhir zaman adalah sama saja dengan memegang pengharapan yang sia-sia. Karena semua orang telah berdosa, tidak akan bisa luput dari hukuman Allah yang akan datang. Sebab dosa selalu membawa hukuman dan tidak akan ada yang luput dari penghukuman Allah ketika penghakiman terakhir itu tiba. Di atas semuanya itu, yang paling serius lagi perlu kita pikirkan adalah bagaimana nasib orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Apabila harus menghadap di penghakiman terakhir itu, di mana saat itu Allah akan menghakimi semua manusia dan perbuatan-perbuatan dosanya. Apakah orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus saat ini bisa luput dari hukuman Allah yang ditetapkan saat penghakiman terakhir itu tiba? Nah, lalu apa solusinya? Dan bagaimana kita manusia bisa terhindar dari penghukuman dari Allah terhadap umat manusia pada saat nanti sidang penghakiman terakhir itu digelar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan bagaimana memahami ajaran Alkitab atau doktrin mengenai penghakiman yang akan datang, maka kita harus memahami terlebih dahulu bahwa Alkitab mengajarkan ada dua macam penghakiman. Sekali lagi, bukan hanya satu macam, tetapi dua macam penghakiman yang diajarkan dalam Alkitab. Yaitu yang pertama, penghakiman yang akan berlangsung pertama-tama ialah penghakiman yang rahasia yang biasa disebut dengan bema. Tentang bema ini diartikan sebagai tempat duduk atau kursi yang resmi bagi seorang hakim. Untuk itu pertama-tama mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 4 ayatnya yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ya, kalimat di ayat ini sedikit perlu kita kembalikan kepada terjemahan yang lebih tepat. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, King James Version dikatakan the judgment seat of Christ, yaitu tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus, KPK. Ya, jadi kita bukan menghadap tahta pengadilan Allah, tetapi dikatakan tepatnya adalah menghadap tahta pengadilan Kristus. Penghakiman ini, yaitu tahta pengadilan Kristus ini, sangat berbeda dengan penghakiman umum yang dipercayai kebanyakan orang sebagai pengadilan terakhir. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat kudus Allah bahwa kita semua harus menghadap tahta
pengadilan Kristus. Ya. Bukan kita menghadap pengadilan terakhir. Tentu karena pengadilan ini akan berlangsung di masa yang akan datang, maka kebanyakan orang langsung berpikir bahwa ini adalah penghakiman yang akan Allah lakukan kepada semua umat manusia secara umum. Ya. Padahal sama sekali tidak. Karena kalau kita perhatikan dengan baik konteks ayat firman Tuhan Roma pasal 14 ayat 10 ini, Paulus tidak berbicara kepada semua manusia secara umum, tetapi khusus kepada orang-orang percaya, yaitu orang-orang kudus milik Allah, bukan orang-orang berdosa, tetapi kepada mereka yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Allah dalam penyucian darah Yesus Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Ya, Bapak Ibu Saudara, hal konteks ini bisa kita baca di awal surat Roma. Dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian firman Tuhan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang dipanggil dan dijadikan menjadi orang-orang kudus. Sekali lagi, Rasul Paulus memanggil jemaat Tuhan di Roma sebagai penerima pertama surat firman Tuhan ini bukan dengan sebutan orang-orang berdosa, melainkan mereka adalah orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah dikuduskan atau dipilih oleh Allah menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Jemaat di Roma adalah orang-orang benar, bukan orang-orang berdosa, karena mereka telah dibenarkan oleh iman dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus, dan itu adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan yang kedua sebagai dasar untuk memahami kebenaran tentang tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus ini ialah apa yang tertulis kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Sama seperti dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-10 tadi, bahwa Paulus berkata kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu siapa yang Paulus maksudkan dengan kata kita semua di sana? Apakah semua manusia di dunia ini yang Paulus maksudkan akan menghadap tahta pengadilan Kristus? Lagi-lagi Paulus sama sekali tidak berbicara kepada semua orang secara umum. Tetapi konteks tujuan perkataan Paulus di sini ialah bahwa khusus kepada orang-orang percaya, yaitu orang-orang kudus milik Allah, bukan orang-orang berdosa, tetapi kepada mereka yang telah dikuduskan oleh kasih karunia Allah melalui penyucian darah Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagi hal konteks ini bisa kita baca di awal dari surat 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan demikian. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di Akaya. Rasul Paulus menyapa penerima suratnya baik di 1 Korintus maupun di 2 Korintus adalah sebagai jemaat Allah dan semua orang kudus. Mereka bukanlah orang-orang berdosa, tetapi orang-orang pilihan karena iman di dalam Kristus. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kata kita adalah orang-orang yang akan menghadap dan dihakimi di tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus sama sekali bukanlah tercakup kepada semua orang secara umum, tidak. Ya, melainkan hanya orang-orang kudus, yaitu jemaat Allah, jemaat kudus, orang-orang tebusan darah Kristus. Tidak ada orang di luar Kristus masuk dalam ketika menghadap di tahta pengadilan Kristus ini. Kita bersyukur karena kita juga saat ini adalah orang-orang kudus milik Allah. Kita bukanlah orang-orang berdosa karena kita percaya Kristus telah mati menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ya. Lalu, untuk apakah kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus ini, Bapak Ibu Saudara? Kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus karena kita tidak lagi berada di bawah hukuman yang akan datang. Mari kita lihat firman Tuhan ya dari Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 dikatakan demikian, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya.
Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata sekarang ya di ayat firman Tuhan Roma 8 ayat 1 ini. Bahwa faktanya sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena sekarang ya keselamatan kekal sudah menjadi milik kita sejak kita percaya. Amin. Nah, bahwa kita telah percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, ya tidak perlu harus sampai menunggu lebih lama lagi harus meninggal dunia dulu, atau harus menunggu penghakiman yang akan datang baru kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Tidak. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan sekarang kita benar-benar sudah lepas dari penghakiman yang membawa pada penghukuman yang akan datang. Dan semuanya itu kita alami semata-mata karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dan mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi, alasan yang pertama dan yang utama mengapa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus ialah karena kita yang percaya kepada Kristus sekarang sudah pasti dijamin selamat masuk sorga sekali untuk selama-lamanya. Jadi kita semua harus, tidak boleh tidak akan ada yang ketinggalan, harus menghadap Tuhan di bema. Ya, karena kita yang benar-benar telah diselamatkan, orang-orang yang tidak akan terhilang lagi untuk selama-lamanya. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus atau kursi pengadilan Kristus ialah karena Tuhan Allah menghendaki kita semua orang-orang kudusnya dapat menerima upah, pahala atau mahkota kebenaran. Ya, di tahta pengadilan Kristus inilah penilaian terakhir dari Allah atas seluruh perbuatan-perbuatan atau pekerjaan pelayanan semua orang-orang kudus Tuhan, yaitu anggota tubuh Kristus akan dinyatakan. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain terus membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Bapak Ibu Saudara sekalian, terang sekali bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa yang akan diperlihatkan nanti di tahta pengadilan Kristus yang akan dihakimi adalah pekerjaan pelayanan dari orang-orang kudus atau orang-orang yang telah diselamatkan. Bukan pribadi-pribadi diri kita orang percaya yang nanti akan dihakimi atau diuji oleh apinya Tuhan di tahta pengadilan Kristus, melainkan sekali lagi yang akan dihakimi atau yang akan diuji ialah apa yang kita perbuat dan pekerjaan pelayanan kita kepada Kristus sejak kita diselamatkan atau sejak kita lahir baru. Jadi kenapa tidak diuji lagi diri pribadi kita yang telah percaya itu nanti di hadapan tahta pengadilan Kristus? Jawabannya ialah karena sejak kita percaya saat ini kepada Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib dan darahnya yang telah tertumpah menghapuskan segala dosa kita serta menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya, maka karena hal itu iman kita sudah diuji, sudah teruji, dan posisi kita telah berdiri tegak, kokoh dan kuat di atas pondasi atau dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Posisi kita telah berada di dalam Yesus, sudah tidak tergoyahkan lagi, baik oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa maut, atau kuasa apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan sebagainya, tidak akan sanggup memisahkan kita dari
kasih Kristus. Amin. Karena itulah tadi firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 itu, bahwa di sana digambarkan ada 6 jenis pekerjaan pelayanan dengan kualitas yang berbeda yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan sejak percaya dan diselamatkan. Yaitu yang pertama pekerjaan pelayanan jenis emas, yang kedua perak, yang ketiga adalah batu permata, yang keempat pekerjaan pelayanan jenis kayu, yang kelima jenis rumput kering, dan yang keenam adalah jenis jerami. Tentu kita semua ingin agar nanti di tahta pengadilan Kristus, agar dalam pengujian kejernihan dan kemurnian kebenaran Allah, hasil pekerjaan pelayanan kita kepada Kristus akan terbukti seperti emas, perak, atau batu permata, bukan? Jangan sampai kita nanti menerima hasil upah kita seperti kayu, rumput kering, atau jerami. Karena kalau sampai hal itu yang terjadi, kita sangat rugi dan akan menyesal, ya. Bukan menyesal karena kita diselamatkan masuk surga, tetapi menyesal karena kita tidak menerima upah di dalam surga seperti emas, perak, dan batu permata. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita melayani Tuhan terutama dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus sejak kita diselamatkan akan benar-benar diupahi oleh Allah secara sesuai nanti dengan seadil-adilnya. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Meskipun kita akui bahwa sekarang di dunia ini pun sebetulnya sebagai pelayan Tuhan, memang kita sudah menikmati juga berkat-berkat kasih karunia-Nya dengan sukacita yang berlimpah, ya. Tetapi Rasul Paulus dengan jelas katakan bahwa apa yang Tuhan sediakan di akhir hidup kita nanti, yaitu ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus nanti, ya, tidak akan bisa terbandingkan kehebatan dan luar biasa kemuliaan upah yang Tuhan sediakan, yang akan kita terima apabila kita tentunya terus setia, bahkan dikatakan harus siap menderita juga untuk melayani Tuhan dan kasih karunia-Nya yang sungguh ajaib, ya. Tetapi mungkin perlu kita tanyakan sedikit di sini, apakah ada orang yang telah berhasil meraih upah atau pahala atau mahkota kebenaran ini sebagai acuan bagi kita untuk mengharapkan hal yang sama terjadi atas kehidupan kita pada saat kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus di tahta pengadilan Kristus yang akan datang? Pasti ada. Mari kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8, firman Tuhan katakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, Paulus inilah contoh bagi kita orang-orang percaya atau orang-orang kudus yang telah berhasil dalam hidupnya, ya. Telah berhasil dalam hidupnya, membuktikan bahwa kasih karunia Allah sanggup membuat berhasil mencapai garis akhir pertandingan iman yang benar, ya. Dan akhirnya ia menerima mahkota kebenaran pada saat nanti tiba menghadap pengadilan Kristus, ya, tahta pengadilan Kristus. Saudara, tetapi Paulus selanjutnya memotivasi kita dan berkata, Bukan hanya padaku mahkota itu disediakan oleh Allah, tetapi juga bagi semua orang, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara, ya. Apabila kita selalu rindu akan kebenaran Allah yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, demikianlah kita telah memahami dengan jelas rencana Tuhan dalam penghakiman tahta pengadilan Kristus. Bahwa penghakiman tersebut digelar nantinya bukan untuk menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Karena firman Tuhan telah berkata bahwa yang dihakimi di sana ialah pekerjaan pelayanan setiap orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang yang menghadap tahta pengadilan Kristus tentu tidak akan ada yang terhilang. Puji Tuhan, ya. Nah, penghakiman yang akan berlangsung berikutnya sesudah bema atau tahta pengadilan Kristus ialah penghakiman terakhir yang disebut dengan tahta putih besar, atau dalam Alkitab berbahasa Inggris versi King James dikatakan Great White Throne. Ya, siapakah orang-orang yang akan dihakimi ketika menghadap Yesus Kristus sebagai satu-satunya hakim di penghakiman terakhir, yaitu tahta putih besar ini? Inilah penghakiman kepada seluruh umat manusia yang tidak percaya dan yang sama sekali tidak mengalami keselamatan dalam Kristus Yesus. Mereka adalah orang-orang yang akan terhilang selamanya. Ya,
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat firman Tuhan berikut ini dalam Wahyu pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatan-perbuatannya. Ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sekali lagi ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terang sekali firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan Yesus menghakimi semua orang yang telah berkumpul di tahta putih besar ini berdasarkan catatan yang tertulis di dalam kitab perbuatan. Ya, dan kita tahu bahwa tidak ada orang yang mungkin bisa diselamatkan berdasarkan perbuatan semata, bukan? Karena Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata bahwa semua kesalehan atau perbuatan baik semua manusia adalah najis seperti kain kotor di mata Tuhan. Dan karena upah dosa adalah maut, maka setiap pribadi orang berdosa akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatannya yang najis di hadapan Tuhan, untuk menentukan apakah dia dapat diselamatkan atau tidak. Dan jika perbuatan-perbuatan orang berdosa tersebut tidak memadai untuk menghasilkan kecukupan untuk penebusan segala dosanya dan mengalahkan maut, maka tidak ada yang lain akhir dari penghakiman di tahta putih besar ini adalah hanya lautan api neraka yang kekal. Maka tidak heran, itulah sebabnya bisa kita ketahui bahwa semua orang yang mencoba berusaha berbuat baik menurut keyakinannya atau keyakinan kelompoknya masing-masing akan sangat menyesal pada saat diuji oleh hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus, pada saat penghakiman tahta putih besar ini digelar. Ya. Iblis, setan, nabi-nabi palsu, dan semua para pengikutnya pun mungkin begitu yakin telah berbuat baik untuk menghindari hukuman kekal yang akan datang. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-15 tadi, ialah bahwa semua orang yang dihakimi di tahta putih besar itu atau di penghakiman yang terakhir ini adalah orang-orang yang berada di dalam alam maut karena dosa. Nama-nama mereka sama sekali tidak ada ditemukan di dalam catatan buku kehidupan yang kekal. Semua upah mereka yang pantas karena dosa ialah dilemparkan ke dalam lautan api neraka yang kekal. Tentu Bapak Ibu Saudara dan saya sudah bisa mengerti bagaimana sakitnya kalau dimasukkan ke dalam api, akan terbakar dan sangat menderita. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka akan dihakimi dalam penghakiman terakhir itu adalah atau di tahta putih besar, ya, akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Bersama dengan iblis, setan, nabi-nabi palsu, dan para pengikutnya, itu orang-orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Disinilah, ya, dan di sini saudara, tidak ada yang disebut dengan api penyucian, tetapi ini adalah lautan api neraka yang kekal. Karena itu jelas sekali bahwa tidak ada lagi keselamatan bagi orang sesudah meninggal dunia. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak ada keselamatan lagi bagi orang sesudah meninggalkan dunia ini. Sekaranglah dalam hidup ini kesempatan untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Inilah kesempatan yang Tuhan sediakan. Karena itu jangan sampai ada yang terlambat untuk menjadi percaya. Betapapun kelihatannya begitu baiknya seseorang itu tidak akan dapat diselamatkan kelak pada saat penghakiman terakhir yang akan datang. Karena perbuatan-perbuatannya tidak akan pernah bisa cukup memadai untuk memenuhi tuntutan kesempurnaan hukum Allah.
hanya karena iman kepada Kristus Yesus yang telah mati menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya adalah satu-satunya jalan untuk dapat diselamatkan dari penghukuman yang akan datang, hukuman yang terakhir, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu apa kesimpulan kita setelah kita mendengarkan semua uraian dan penjelasan tentang topik pelajaran Alkitab kali ini, yaitu tentang dua, ya. Sekali lagi dua, bukan satu, jenis penghakiman yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Ini kesimpulan kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berdasarkan Alkitab yaitu kebenaran firman Allah bahwa tidak mungkin lagi ada orang yang dapat diselamatkan pada saat penghakiman yang terakhir. Yaitu ketika pengadilan tahta putih besar atau Great White Throne digelar. Karena itu jangan sampai ada yang salah berharap. Karena salah berharap akan kebenaran Allah adalah kesesatan dan sama dengan menjadi terhilang untuk selamanya. Yang kedua, Tuhan Allah punya rencana yang sangat-sangat indah bagi masa depan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, dan semua orang yang percaya dimanapun, yaitu bahwa tahta pengadilan Kristus, the judgment seat of Christ, telah menunggu kita. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari kita terus setia belajar firman Tuhan dan dengarkan serta percayalah kepada firman Tuhan ini, ya. Saya sampaikan, saya baca di Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Simamora. Terima kasih.